di antara kita masih ada yang belum bisa melihat dan belum mengalami. Apa sih breakthrough-nya? Kok aku belum mengalami, aku belum melihat pintunya di mana? Nah, saya minggu ini, hari ini akan membagikan tentang penghambat breakthrough. Apa yang menghambat breakthrough kita kok belum terjadi? Padahal dari pihak Tuhan, Dia sangat ingin memberkati kita. Dari pihak Tuhan, Dia sangat ingin mengangkat hidup kita. Tapi kalau masih ada penghalang, kita akan belajar hari ini setidaknya 4 hal yang menghalangi kita mengalami breakthrough kita. Yang pertama, jadi bulan kemarin ada beberapa orang yang konseling ke kita, ada yang minta ketemu dan sungguh-sungguh mereka ingin mengalami breakthrough. Dan dalam pertemuan konseling demi konseling, kami kok diingatkan, ayo cek 3 hal ini apakah sudah diberesi dalam hidupmu. Yang pertama, faktor setan. Ada yang datang dengan, wih rumah saya itu loh, wangker banget. Ada penunggunya. Apa gara-gara ini berkatnya jadi seret? Tapi sebenarnya kalau hal itu sih hal yang paling remeh-temeh sebenarnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan percayalah bahwa roh yang di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kita dulu ngalami, kita waktu renovasi rumah kita ngontrak di satu rumah yang berdekatan, dan begitu kita deal dan kita masuk di hari pertama rumah itu, istri saya sudah disambut dengan penunggu rumahnya. Ya penunggunya itu inilah roh lah, spirit. Dan dia melihat dan yang penunggunya ini tidak terima. Aku sudah di sini duluan, sobat gitu loh. Terus diusir juga ngeyel. Oh enggak bisa, kalian tidak legal karena aku udah di sini. Dan kalian di sini cuma ngontrak. Ya terus kenapa ngontrak kan yang bayar. Tapi saya diingatkan, disinilah kita minta hikmat Tuhan, ketepatan dan juga hukum roh itu jalan. Saya diingatkan satu ayat firman Tuhan. Tanah yang kami injak itu menjadi milik kami. Dan kami legal di sini. Engkau harus pergi. Dan dia pergi. Terserah kalau setelah kita selesai kontrak kamu balik lagi ya terserah. Tapi ya selama kami di sini kamu tidak boleh ada di sini, ganggu, tahu. Dan itu yang sebenarnya kita bisa lakukan. Ada kemarin teman yang minta rumahnya dibersihkan. Saya cuma bilang, ya yang legal di sini kamu. Ayo doa kalau ada hal-hal yang memang menjadi tempat berpijak buat kuasa gelap, beresi itu minta ampun di hadapan Tuhan dan usir aja setannya. Bukan saya yang usir, saya tidak legal di situ, kan dia yang tinggal di situ. Dan setannya pergi. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Sebenarnya masalah setan guna-guna, mungkin ada yang nyebarin tanah kuburan di tempat kerjanya, itu sebenarnya gampang lah. Maksudnya diusir aja, urapi lagi tempat kerja, rumah kita, itu beres. Percayalah kita punya Tuhan yang besar. Nah terus juga yang kedua, ini yang Pak Adi bilang di minggu kedua tentang kutuk. Apakah masih ada mungkin kutuk di keluarga kita? Kutuk yang menurun karena nenek moyang kita mungkin pernah mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap. Pergi ke ramalan, minta ramalan dari orang pinter, orang mungkin ke dukun, mungkin punya jimat. Itu beresi semua di hadapan Tuhan. Kalau ini tidak beres, itu menjadi penghalang breakthrough kita. Jadi yang pertama diperhatikan, cek masing-masing. Apakah kita masih berpegang pada kuasa lain, karena itu disebut sebagai perjinahan rohani. Beresi di hadapan Tuhan dan percaya, kalau saat kita berpegang Tuhan, satu-satunya sumber breakthrough kita, percaya itu akan jadi dalam hidup kita. Nah yang kedua, faktor yang kedua adalah hukum roh. Saya sebut hukum roh dan kehidupan. Kita hidup di dunia, kita hidup bahkan sehari-hari itu ada hukum-hukumnya. Misalnya hukum gravitasi ya, yang paling simpel. Kita belajar dari SD, SMP, kalau naik pohon jatuh itu pasti jatuh ke bawah dan semakin tinggi jatuhnya semakin sakit. Itu hukum, baik orang percaya atau tidak ada hukum gravitasi, ya hukum itu akan berlaku dalam hidupnya. Demikian juga hukum roh dan kehidupan itu ada. Dan itu berlaku bagi orang percaya dan orang yang tidak percaya. Karena apa? Itu firman Tuhan. Dan itu yang menjadi hukum alam semesta. Pertama hal dosa. Kalau orang yang berdosa dan
jahat di hadapan Tuhan. Ingat, upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita. Kalau ada dosa dalam hidup kita, mungkin kita bekerja tidak secara jujur. Kita mungkin kedapatan mencuri di hadapan Tuhan, meskipun tidak ada orang tahu loh ya. Kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Itu juga menghalangi breakthrough kita. Mungkin kita sering diajari, oh Tuhan kita tuh kan kasih. Setiap kali kita berbuat salah, berbuat dosa, tinggal minta ampun. Tuhan pasti ampuni. Dalam hal itu betul. Tuhan pasti ampuni. Selama kita hidup di dunia, kita salah berbuat dosa, minta ampun, dan Tuhan pasti ampuni. Tapi apa? Buah dosanya itu tetap jalan. Dan buah dosanya itu harus tetap kita makan. Contohnya apa? Daud. Daud waktu berzina dengan Batseba, dan Samuel menegur dengan keras. Daud saat itu bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan ampuni. Tuhan beresi dosanya, Tuhan ampuni. Tapi apa? Buahnya tetap harus dia makan. Sejak itu, anak-anaknya tidur dengan istri-istri Daud. Dan dia dikejar-kejar mau dibunuh sama anaknya sendiri. Keluarganya hancur berantakan. Meskipun dosanya di hadapan Tuhan diampuni, tapi buahnya ini loh. Bayar harganya itu tuh tetap ada. Nah kalau kita bayangkan kita jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Setiap kali jatuh kita harus membayar, setiap hari jatuh kita harus membayar. Waktu kita dan breakthrough kita tertunda terus gara-gara itu. Kita harus membayar kesalahan kita dan dosa pelanggaran kita. Makanya hidup benar aja di hadapan Tuhan itu paling enak. Dan itu tetap membawa kita dekat sama Tuhan. Karena dosa menjauhkan kita dari hadiratnya. Yang kedua, hukum tabur tuai. Itu berlaku. Buat siapapun di atas muka bumi itu berlaku. Siapa yang menabur kebaikan, menuai kebaikan. Siapa menabur kejahatan juga menuai kejahatan. Siapa membunuh dengan pedang akan mati dengan pedang, ada di firman. Itu berlaku. Dan saya tahu company-company besar di dunia ini mereka banyak memberi. Buat mungkin yayasan amal, yayasan kanker, yayasan anak HIV. Karena apa? Itu mereka tahu prinsip memberi. Tabur tuai ini. Kalau mereka memberi juga mereka akan mendapat kembali dalam bentuk yang lain. Tabur tuai itu ada. Amsal 22 ayat 8a saya bacakan aja. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Itu hukumnya. Dan hukum ini berlaku. Perhatikan apa yang kita tabur hari-hari ini, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apalagi banyak. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mengaruniakan tanggung jawab dalam perkara besar. Itu hukum. Tapi kalau kita menganggap hal yang kecil ini remeh-temeh, misalnya untung kecil, wah cuma untung segini. Kita anggap itu murah dan receh. Kita tidak bisa diangkat Tuhan lebih lagi. Karena kita tidak setia dalam perkara kecil. Jadi yang kedua, hukum ini jalan. Bahkan begini, yang tidak bekerja, tidak usah makan. Lo Alkitab lo bilang, itu hukumnya. Jadi pertama, faktor yang setan, faktor hukum. Apakah kita benar-benar hidup dan menjalani hukum roh dan kehidupan yang benar. Dan yang ketiga, faktornya adalah Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan juga menentukan berkat kita sebenarnya. Kita buka sama-sama Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat motivasi hati kita dan melihat kedalaman hati kita. Kalau dia memberi, dia tahu memberi yang terbaik. Tapi dia juga tahu menunda kalau kita belum siap. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan adalah Bapa yang baik. Mungkin kalau kita sebagai anaknya, kita minta hal yang berbahaya. Dan Tuhan tahu itu kelak akan menghancurkan kita. Dalam kasihnya dia, wah janganlah, dia tidak kuat terima ini.
Dan dia menunda sampai kita benar-benar wadah hidup kita ini kuat. Kalau enggak berkat itu bisa jadi kutuk, bisa juga. Perhatikan motivasi hati kita saat kita berdoa, saat kita meminta sesuatu. Pastikan itu murni dan jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, faktor Tuhan adalah nasar yang belum dipenuhi. Kalau kita pernah berjanji apapun di hadapan Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian, God of covenant. Mungkin kita sambil lalu, mungkin kita sudah lupa janji kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu pegang. Seumur hidup kita Tuhan pegang. Nah, kemarin ada yang konseling dengan kami, kalau saya sharekan, waktu dia terima Tuhan pertama kali, dia bilang, Tuhan, aku udah terima Engkau, aku mau hidup sepenuhnya buat Tuhan, aku mau pelayanan full time. Tapi seiring perjalanan waktu, dia tidak bisa menggenapinya. Dia mau tidak mau harus bekerja sekuler, dan sebenarnya lupa akan janjinya. Tapi saat menjalani kehidupan bekerja sekuler, tiba-tiba jatuh bangun, ini rugi, ngerjain ini gagal, ngerjain ini tidak berhasil, tidak breakthrough terus seumur hidupnya. Nah, lalu waktu konseling dengan kami diingatkan, oh iya aku tuh pernah janji di hadapan Tuhan. Sekali aku diselamatkan, aku mau pelayanan full time. Tapi aku tahu aku tidak bisa memenuhinya. Dan dalam kondisi itu, kalau terus-teruskan ya babak belur. Yang dilakukan apa? Minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada janji kita yang kita tidak bisa lakukan, tidak bisa genapi, minta ampun Tuhan, minta pemutihan. Dan kalaupun memang kehendak Tuhan dia pelayanan full time, ya Tuhan akan bawa itu, akan semakin arahkan. Tapi kalau enggak pun, paling tidak dia tidak terikat oleh janjinya. Karena itu Tuhan tuntut, God of covenant itu. Jangan sampai kita menjadi seteru Tuhan karena kesalahan kita. Nah, yang ketiga, lari dari panggilan. Kita tidak ada di posisi yang tepat saat ini, tidak mengerjakan yang Tuhan mau, dan apapun yang kita kerjakan, percayalah itu akan berat. Karena apa? Pertama, tidak ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak berkenan. Contohnya ya Yunus. Yunus disuruh ke Niniwe untuk menyelamatkan orang Niniwe, tapi dia tidak mau, dia lari. Dan di situ dia harus nanggung 3 hari di perut ikan. Kalau Yunus tidak bertobat dan kembali, saya kira ceritanya akan berakhir di situ. Dia berakhir jadi santapan ikan. Tapi saat Yunus bertobat, untung Tuhan masih kasih waktu dan dia berbalik lagi. Meskipun 3 hari di perut ikan itu tidak enak lah. Boleh coba kapan-kapan. 3 hari nginep di perut ikan. Kalau memang ada panggilan khusus dalam hidup kita, dan Tuhan terus berkali-kali ingatkan, mending nyerahlah, mending nyerah. Tuhan, terjadilah kehendak-Mu dalam hidupku, daripada kita ngelawan Tuhan terus.